Imam Al-Haddad, in syi'ta an takuna hurran, kalau engkau ingin menjadi orang yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggalkanlah setiap perkara. In lam tatrukhu ikhtiaran, kalau kamu gak mampu meninggalkannya secara sukarela, tatrukhu ittiraran, maka kamu tinggalkannya secara terpaksa. Jadi kalau kita ingin merdeka, maksudnya merdeka dari hal-hal yang membelenggu dari diri kita, maka tinggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat kepada kita, tinggalkan segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagusnya, ya tinggalkan secara sukarela. Ini derajat yang bagus kalau kita mendekatkan kepada Allah itu dengan jalan sukarela, dengan ikhlas. Kita hijrah ini dengan ikhlas. Kalau kita tidak mampu hijrah dengan ikhlas, di awal mesti kita harus paksa. Ridha ngaji yuk, saya belum ikhlas, kagak mau saya. Sedekah yuk, belum ikhlas, gak mau saya. Kenapa Pak sampai sekarang belum sholat? Saya belum dapat ilmu ikhlas, Ustaz. Ini jawabannya kayak gini, kayaknya benar, ya, padahal salah. Jadi kita kalau pengen merdeka, menggapai ampunan Allah, tinggalkan perkara-perkara itu dengan sukarela. Sukarela kita tinggalkan, ya Allah ternyata ini salah, ya Allah ternyata yang saya lakukan itu jauh dari jalan. Ternyata dengan sukarela gak mampu, ya Allah kayaknya susah banget untuk ikhlas, paksa harus bisa. Jadi hijrah di jalan Allah, beribadah di jalan Allah, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, bisa dengan jalan ikhlas, ikhtiaran secara sukarela, atau kita tinggalkan secara terpaksa. Jadi jangan nunggu ikhlas, ya. Ayo dong, ayo sekarang sholat, nanti dulu Pak Ustaz. Ayo zakat, nanti dulu. Segala perbuatan baik yang dia lakukan, kalau nunggu sukarela dirinya susah. Maka dua pilihan, kalau nggak mampu kita mendekat kepada Allah secara ikhtiar, secara sukarela, maka kita harus mendekat dengan terpaksa. Yang jadi tentara itu bukan berarti semuanya yang disiplin. Awal-awalnya mungkin sama seperti kita, pemuda ada yang demen gadang, waktu sekolahnya ada yang demen main PS mungkin sampai malam. Tapi karena hidupnya dipaksa setiap hari, bahkan nyendok pun harus tegak. Kita yang gak biasa disuruh nyendok tegak, waduh gak bisa. Tapi karena mereka bisa, itu diawali dengan keterpaksaan. Kita makan gini susah banget. Rambut yang biasanya panjang dimerah-merahin, masuk TNI mesti pendek. Awal-awal mungkin malu, tapi peraturan yang memaksa akhirnya biasa. Ya, maka tentu kita belum pernah lihat TNI rambutnya panjang kayak Ridho kan. Kalau ini Habib kan. Jadi tidak ada. Segala sesuatu itu harus milih. Ridha, ikhlas, atau terpaksa. Kalau menuju kebaikan harus dilakukan dua-duanya. Ya. Jangan ada bahasa diulang lagi, saya belum ikhlas, saya belum mau ngaji. Ya.
Silahkan tanamkan dalam hati, kalau saya nggak mampu ikhlas, saya akan paksakan. Jalan aja dulu. Ya. Kalau sudah biasa, nanti tidak akan terkendala apa. Kemudian kata beliau, ma'rifa qadru syai'i bimisli diddihi. Segala sesuatu itu tidak akan kerasa kecuali kita rasa kebalikannya. Contoh, sehat itu nggak akan pernah kita syukuri. Lagi sakit kadang-kadang, ya Allah, dikasih sakit gigi saja, baru tuh ngerasain nikmat sehat. Lagi nggak punya duit, kepikiran, ya Allah, nggak punya duit kemarin tuh, kalau saya punya 3 juta tuh cukup buat kurban. Udah nggak ada, baru ngomong seperti itu. Ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki akan kita rasakan kalau sudah dirasakan kebalikannya. Nikmat lapang nggak akan kita rasakan kalau kita lagi lapang, lagi sempit, lagi nggak punya duit, baru kerasa. Jadi kemarin kemana aja, nggak pernah bersyukur kita ngomong. Ya. Kalau sudah dapat kebalikannya, baru kita sadar bahwa sesuatu itu bernilai, bahwa sesuatu itu berharga. Wala tasal al-musabu bimithli dzikri man musiba bi'ithli musibati. Orang yang terkena musibah, ya, orang yang terkena musibah, kalau kita ceritakan dengan musibah yang sama, contoh, kalau kita misalnya sehari-hari itu ketemu dengan orang yang habis meninggal istrinya, kemudian kita bilang, aduh, lagi nangis tuh yang ente ditinggalin istri, sedih banget. Saya tuh kemarin ditinggal emak, ditinggal bapak, ditinggal istri. Yang tadinya orang itu ngerasa berat, diomongin kayak gitu jadi besar hatinya. Oh, ini aja kuat ternyata. Kehilangan ayah, kehilangan anak, kehilangan istri, kuat. Ya. Atau misalnya nangis ditinggalin istri, ya kamu sedih, ya saya paham kamu sedih. Tapi lebih sedih saya mah ditinggalin sama istri, tinggal selingkuh, bukan ditinggal mati. Yang tadinya merasa sedih banget, mendengar musibah-musibah yang sama dari sahabatnya, yang sabar ya. Dulu juga saya 10 tahun yang lalu ditinggal emak kayak gini, tapi lama-lama biasa. Lama-lama biasa. Jadi kalau kita ceritakan musibah-musibah itu, semakin banyak ketika melayat, sama dulu saya juga waktu tinggalin emak, sama saya juga waktu tinggalin bapak. Al-musibatu idza ammat hanat. Musibah itu kalau dirasakan oleh bersama, dirasakan oleh banyak orang, rasa-rasanya musibah itu ringan. Kalau sendirian, ya Allah, gua dewe, gua yang ditinggalin bini, sedih. Contoh, mohon maaf, orang di tenda pengungsian kena gunung berapi, banyak rumahnya yang terkena oleh lava. Mungkin sedih, tapi tidak seberat kalau kesedihan itu ditanggung oleh sendiri. Orang yang sedih dengan tabrakan, orang yang sedih dengan longsor tapi dirasakan dengan banyak orang, itu beda dengan yang dirasakan oleh satu orang. Masih sempat ketawa di tenda pengungsian, masih sempat selfie, masih sempat berebut Indomie.
ada yang canda-canda. Kenapa? Al-musibatu idza amat hanat. Musibah itu kalau dirasakan oleh banyak orang, rasa-rasanya menghayali. Wa idza tasad sakulat. Kalau musibah itu dirasakan oleh orang-orang tertentu, oleh sepup-sepup tertentu, oleh keluarga tertentu, itu dirasakan makin berat. Dirasakan berat. Maka itulah diantara adab-adaban kalau mengunjungi orang yang terkena musibah, hiburlah dengan sesuatu bahwa itu tuh ringan. Jangan pernah kita datang kepada orang yang terkena musibah memberatkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang kita pikirkan. Ya Allah, ditinggalin istri itu gimana anakmu ntar? Ya, jadi kompor melayang. Mana ente makan? Ya kalau nyari istri kayaknya susah. Benar, di dalam keadaan berkamu. Anak yang kecil harus dicebokin, yang gede harus dimasakin, mana ente bakal bisa masak. Nah, tipe-tipe kayak gini itu memberatkan. Maka datang kepada orang yang musibah itu setidaknya kita hibur, ringankan bebannya walaupun dengan omongan kita. Orang yang punya hutang didoain sama kita walaupun gak kita pinjemin duit, setidaknya ada senyum yang dia dapatkan dari kita daripada kita omelin. Ente sih pinjol mulu, segala macamnya. Kemudian kata beliau, man asghalahu haqqo bihi an huquqi nafsi wa huquqi ikhwanihi fa huwa adul hadra. Barang siapa yang disibukkan dengan hak-hak Tuhannya daripada hak dirinya dan hak saudaranya, kerabatnya, ini adalah sebenar-benarnya hamba Allah. Jadi kalau yang lebih dikedepankan itu hak Allah daripada hak dirinya sendiri. Ya, aduh, jadwal pembagian kurban nih, tapi duhur dulu. Aduh, jadwal main bola temen udah nungguin, Allah dulu. Karena Allah sudah mengedepankan Allah daripada hak dirinya, daripada hak temannya. Itulah sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya hamba. Kita mah dibalik, ya. Kalau sudah bentrok sama kepentingan diri sendiri, peduli urusan teman, peduli urusan Allah. Neng antri no di sana. Kalau kuponnya di bawah jam 12, aduh, sanksi dapat daging. Pasti daripada ajan mah mendingan fokus di antrian Siratal Mustaqim. Itu kita. Padahal kebalikannya, sebaik-baiknya hamba adalah yang mengabaikan urusan dirinya, mengabaikan urusan temannya, dan lebih mengedepankan urusan Allah. Tidak ada istilah tidak enak kalau sudah urusannya dengan Allah. Datang baru tahu nih, baru datang. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Aja kita lanjut nanti ngobrolnya ya. Kita sholat dulu. Ini mah lantas langsung nyalain rokok. Kabe. Ya, sholat asarnya menjelang maghrib jam 5:04. Jadi kalau sudah mampu mengedepankan, menyibukkan dirinya dengan kesibukan terhadap Allah daripada dirinya sendiri, daripada temannya, ini adalah sebaik-baiknya hamba. Wa man asghalahu al-qiyam bi haqqi nafsihi al-qiyam bi haqqi rabbihi wa haqqi ihwanihi fa huwa 'abdus syahwah. Jadi kalau orang disibukkan dengan hak dirinya sendiri, sibuk sama kepentingan-kepentingan sendiri daripada kepentingan temannya, daripada kepentingan Allah, yang kayak gini adalah budak syahwat, budak nafsu.
Kalau ada panggilan aja, nanti dulu. Lagi fokus nonton bola. Ini kalau lewat gol sayang-sayang banget. Sejarahnya Argentina nggak kelihatan live. Ditelepon sama temennya, bantuin gua, rokin. Aduh, panas banget di badan. Tar dulu ah, sejarah nih. Lu mah sering masuk angin. Dia lebih mengedepankan hak dirinya, keinginan dirinya, syahwat dirinya daripada Allah, daripada temannya yang kayak gini budak syahwat. Berteman, iya berteman. Beribadah, ya iya beribadah. Tapi kalau sudah bentrok dengan kepentingan diri sendiri, semuanya diakhirkan. Yang kayak gini budak syahwat. Ya, seorang gak ditinggalin. Cuman kalau sudah bentrok sama kepentingan dia, nomor sekian seorang. Sudah bentrok dengan kepentingan dia, nomor sekian teman. Pokoknya saya dulu. Pokoknya hak saya dikedepankan dari apapun, termasuk dari hak Allah. Yang kayak gini mudah syahwat. Kemudian ada tipe orang juga, waman asgholahul qiyam bi huquqi ikhwanihi anil qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi nafsi fa huwa 'abdur riyasah. Kata beliau, kalau orang yang senantiasa disibukkan dengan memenuhi hak-hak temannya daripada hak-hak dirinya, daripada hak-hak Allah, maka yang kayak gini abdur riyasah, orang yang senang pangkat, campur belusukan. Ya. Pokoknya waktunya peduli, saya mau tidur 2 jam juga. Yang penting bisa belusukan. Sholat bodo amat. Ya. Nggak makan juga ntar aja di mobil, gampang. Pokoknya kepentingan dirinya itu diakhirkan, kepentingan Allah itu diakhirkan. Yang dikedepankan adalah kepentingan koleganya. Yang kayak gitu biasanya abdur riyasah, yang seneng pangkat, yang seneng jabatan, gak peduli dengan dirinya sendiri, tersiksa, capek, segala macam. Demi jabatan yang saya cari, tetap saya usahain. Walaupun saya mesti gak sholat, walaupun saya mesti capeknya luar biasa. Coba kan musim pemilu, ya, gak peduli dia jatuh miskin, pokoknya mau kasih. Ya mending mengedepankan orang lain, tapi hak Allah masih dipelihara, itu masih mending. Tapi yang celaka, sebuah celaka, hak Allah dia tinggalkan, hak dirinya dia tinggalkan, hak orang lain yang telah diperjuangkan. Kalau dalam pandangan agama ini salah besar. Ya. Tapi kalau dalam pandangan politis, wah ini yang kayak gini, yang mau berjuang bagi rakyat segala macam. Orang Islam nggak mandang seperti itu. Walaupun dia berjuang untuk rakyat, tapi harus nomor pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah aja dilanggar, apalagi kita. Kalau janji dengan Allah ia langgar, apalagi janji dengan kita. Wa man asbahul qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyam bi huquqi nafsi fa huwa sahibu warasa. Nah, kalau dia sibuk dengan hak Allah, sibuk dengan hak temannya daripada hak-hak sendirinya, ini sahibu warasa, ini adalah ulama-ulama yang saleh, al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau sibuk aja dengan hak-hak Tuhan, sibuk dengan hak-hak orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, maka yang seperti ini sahibu warasah, orang-orang saleh sebagai warasatul anbiya, sebagai pewarisnya para nabi. Kita termasuk golongan yang mana ini? Apakah abdu syahwat kayaknya kita ya, kepentingan orang yang bodoh amat, kepentingan Allah ya santai banget. Abdu syahwat aja.
Kemudian kata beliau, ajaban liman yatlubud dunya. Sungguh aneh bagi orang yang mencari dunia, kata beliau. Wa huwa fi tahsiliha ala wahmin. Nyarinya aja ragu. Lagi nyari duit itu kan ragu, kita nggak yakin aman bakal dapat. Lagi nyarinya lagu aminal intifah bima asalahu ala syakkin. Ngemanfaatin duit yang dia dapat aja dia ragu. Tapi satu yang pasti, wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqin. Dapetinnya kita nggak yakin, dapat berapanya kan kita, tugas kita bekerja. Tapi yakin enggak? Enggak. Walaupun kita digaji 7 juta misalnya sebulan, ada saja keluar sakit, ada saja keluar denda ini, denda listrik, hutang ini hilang cuma tinggal 2 juta, 3 juta. Dapetinnya juga ragu, nggak pasti berapanya. Ngabisinnya juga belum tentu berapanya. Tapi ada yang pasti, satu, ditinggalin nama kita, dunia dan harta, itu yakin. Tapi fokus pada yang ragu, fokus pada kita yang man. Harusnya fokusnya kepada yang yakin, bahwa kita yakin ninggalin dunia ini ya. Kita kerja, ya bisa dapat duit, bisa enggak. Dagang, bisa dapat duit, bisa enggak. Manfaatinnya, ya bisa kemanfaatin, bisa tidak. Kadang-kadang mau udah direncanakan, saya mau jalan-jalan yang ke Gucci, ya. Udah siap-siap, anak masuk rumah sakit, nggak jadi dah. Tapi ada satu yang pasti, kalau kita ninggalin dunia, itu bakalan dan pasti. Nggak ada yang ragu. Kita sibuk dengan yang ragu, tapi lupa yang pasti. Dapat rezeki sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Kita berangkat ataupun tidak, bisa dapat atau tidak. Tugas kita mencari, ya, tapi jangan berlebihan mengandalkan bahwa itu adalah tujuan kita. Bagus mencari rezeki, agama menyuruh untuk mencari rezeki, tapi jangan sampai mencari rezeki itu tujuan utama. Jadikan dia sebagai kendaraan untuk mencapai akhirat. Kemudian kata beliau, la yablagul 'abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahwat bi syahwatihim minal ladzati wal halal. Seseorang hamba tidak akan sampai kepada derajat iman yang sebenarnya sampai orang itu berinteraksi dengan Allah sebagaimana kenikmatan yang didapati oleh ahlu syahwat dalam menunaikan syahwat. Contoh, orang yang suka burung, waduh, disemprot tiap hari, nyemprot burung, kenikmatan begitu. Yang demen mancing ketika goyang, masya Allah, aduh, ini nikmat dunia dan nikmat dunia, goyang. Padahal ada petikan cere doang. Itu kenikmatan bagi dia. Ada yang senang suara burung, didengerin. Kata iya, namanya banyak di YouTube kayak gitu. Tapi orang yang kalau sudah menikmati, menjiwai, ini adalah passion saya. Mohon maaf, itu tadi ada yang lewat kenal motor, kita bisik. Orang itu nggak ada kerjaan, tapi orang yang seneng, waduh, begini. Dikerasin. Kita mah yang ada pengen menghindar. Kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan
yang diharapkan oleh yang sesuai dengan syahwatnya itu, asik masuk, dia fokus dengan hal-hal tersebut. Dia udah berharap, sampai miring-miring. Kenapa? Kenikmatan yang dia rasakan di sana. Goes yang seneng sepeda sampai stadion Gelora Bung Karno nyampe. Kita mendingan naik Grab. Tapi dia merasa nikmat yang bagi orang lain itu capek, melelahkan. Tiap pagi yang demen burung upacara bendera. Bagi kita kan itu, bagi yang nggak ngerti, yang nggak nikmat dengan hal seperti itu, apaan sih? Bagi yang seneng ikan hias, pagi-pagi udah diginiin, dipandangin. Bagi yang nggak suka, yang biasa aja, apa? Begitulah semestinya orang itu dianggap sebagai hamba yang hakiki, merasakan nikmatnya iman sebagaimana orang-orang tadi. Lagi ya Allah, itu dia sholat sunnahnya udah berapa rakaat, kagak capek apa? Kodoh Ustaz udah 3 tahun. Ini kan mestinya nikmatnya kayak gitu, itu benar-benar udah iman. Tarawih itu tiap malam kagak pernah lewat. Mana imamnya pelan banget, dia mah always jadi bilang gitu Pak. Kan bagi sebagian orang itu memberatkan. Ngapain sih? Tiap malam sampai bangun jam 2 baca Quran. Yang di sampingnya malah lagi main PS, yang di sampingnya lagi baca Quran. Kan bagi yang sebelahnya, Allah itu masa muda ya, kasihan amat, nggak ada bahagianya. Subuh udah pakai koko kayak aki-aki. Bagi seorang yang tidak merasakan itu nikmat, itu berat. Tadi mesti beli burung murai harganya 2 juta, mikir-mikir kita. Dibeliin beras dapat 2 karung. Suara mah banyak di YouTube. Kurang gede pakai sound system. Tapi ada kenikmatan yang dirasakan dia. Nah, orang yang benar-benar imannya sampai kepada hakikatnya iman, beribadah kepada Allah seperti orang-orang tadi, nikmat terhadap sesuatu yang dia cintai. Sampai nggak ke sana? Apakah masih beban baik? Ya kita tahap belajar. Jangan berhenti. Karena al-ada itu tidak rasakot nasal, sudah dijelaskan. Kemudian ada yang sudah dijelaskan, tapi kita ulang lagi ya buat anak-anak muda. Minan nasi may yaktafi bil isyara anit tabyin. Di antara manusia ada yang cukup dengan isyarat. Ada yang cukup dengan isyarat. Contoh, lagi berisik nih anak-anak tuh, bocah-bocah makan nggak ngerti apa isyarat. Ridho sama Faisal lagi ngobrol, kata Imam langsung yang ide. Bocah makin lari muter di kaki. Jadi di antara orang ada yang cukup dengan isyarat tanpa usah dijelaskan, juga ada yang udah paham. Ada yang seperti itu. Masuk ke pengajian jamaah ramai berisik. Aduh, pasar baru buka. Diam semua. Berarti nggak usah dijelaskan. Oh, itu dari isyarat. Kemudian wa minhum may yahtaju ila tasrih ma'rifati wali. Kemudian di antara manusia juga ada yang kalau dinasehatin, dijelasin, mesti jelas, mesti gamblang. Sini ada sini. Ini deh. Jadi ini orang-orang kan lagi sholat deh. Sholat itu tiapnya agama yang akan pertama kali dihisab
Jadi ada harus ini perkara yang sangat hati-hati deh. Tapi harus pelan. Diingetin panjang lebar harus pelan. Ada tipe yang seperti itu. Ada yang awal langsung diam. Ada yang mesti dijelasin tapi harus lemah lembut ada. Wa minhum man la yujdi fihi ila ta'nif wa tahsin. Ada yang mesti ditegasin. Ditegasin gak bisa kalau pakai pelan. Ada. Baru dia, iya pak, sampai pak, iya udah pak. Ada yang seperti itu. Ada yang mesti pakai ketegasan. Kemudian ada yang lebih parah. Wa man lam yantafi bidza wa la bidzaka. Maksudnya yang tidak bermanfaat bagi dia, yang enggak ngepek. Dikasih isyarat kagak ngepek. Dilembutin kagak ngepek, dikasarin bodo amat. Malah mencak-mencak. Malah orang lagi sujud ditendang. Ada ini. Kalau gak manfaat dari mulai tahapan-tahapan tadi kata Imam Al-Hadid bahwa minasyayatin, dia termasuk golongan syaitan. Ini dari yang 4 tadi, kalau digolongkan seperti binatang ada 4 macam binatang. Famasalul awali matalud dabati al-mudallalah tastabni antul hilmaha antul himaha wa autan riba. Perumpamaan yang pertama tadi yang cukup dengan isyarat, nggak usah dijelaskan. Ini perumpamaannya seperti hewan yang jinak, yang lemah, nggak usah diikat, nggak usah dipukul. Punya kuda ya, kuda poni ngikutin aja kemana-mana. Ya, mohon maaf bisa ada yang punya anjing ya, yang sampai kayak gondrong itu lucu dibawa kemana-mana, ngikutin aja. Kemana-mana tuh ngikutin aja. Ini ada tipe binatang yang seperti itu, nggak usah diikat, ngikutin, nggak usah pakai rantai ngikutin, nggak usah ditendang-tendang ngikutin. Itu perumpamaan yang pertama. Ya, kalau hewan tuh ada yang nurut kayak gitu. Gak usah pakai dirantai, gak usah pakai ditendang-tendang, udah. Yang kedua, jenis yang kedua, yang tadi, yang mana dia mah butuh diingetin, butuh dinasehatin, butuh penjelasan, tapi dengan lemah lembut. Ini seperti binatang, masalul dabati allati taktabi bil khutam duna dharbi. Ada binatang itu yang cukup pakai kendali aja, ya, kayak kuda. Cukup pakai kendali, dia udah aman. Gak usah dipukul-pukul. Karena dia sudah paham. Tapi harus lemah lembut. Kalau dipecut, wah ugal-ugalan dia. Ada tipe hewan yang seperti itu. Jadi jenis yang kedua tadi itu seperti binatang yang cukup dikasih kendali saja. Gak usah dipukul. Ada tipe manusia yang ketiga tadi yang mesti dengan ketegasan. Kalau dilembutin nggak bisa orang. Wa mathalul thalith mathalud dabati allati la tastaqimu illa bidarbi wa zajri. Yang ketiga nggak bisa nih, harus dengan lantang, dengan tegas. Kalau binatang harus dengan pukulan. Oh baru ya jalan. Nah, tipe yang keempat yang tadi gak bermanfaat, apa baik buat dia mah? Ini seperti binatang, ya, yang kalau dikasih kendali, dikasih rantai, malah kabur kayak sapi. Waduh, mau kurban hilang sapi. Dipukul malah tambah ngambek. Ada hebat. Tipe manusia juga ada yang seperti ini. Dilembutin, dikasih isyarat, ditegesin, makin mencak-mencak. Malah tambah galakan dia. Dinasehatin,
Udah dong, jangan mabok, jangan balapan dia, tak apa lu, urusan gua. Adil seperti itu. Jadi tentu yang paling bagus mah level hewan yang pertama. Ya. Level hewan yang pertama, aduh harganya juga biasanya mahal. Ya, hewan lucu kemana-mana ikut aja. Ikut aja. Ya, kemana-mana ikut aja. Ya. Maka kalau beli di pasar, mohon maaf, misalnya beli anjing, itu tentu harganya beda-beda. Di antara yang jinak tadi, itu harganya 2 juta. Karena yang enak deh mah, ikutin. Udah ngerti, udah paham. Yang kedua, ini mau mesti dikendaliin, mesti dipakein rantai segala macam. Biasanya harganya lebih murah. Perlu dilatih lagi Pak, ini Pak. Ada ini Pak, ini mah harganya cuma 500. Emang kenapa? Bisa digusur Pak itu. Ya. Kalau yang ketiga gratis Pak, ini mah anjing galak. Yes. Bias. Nah, tentu yang tipe yang pertama itu yang bagus. Al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Kalau budak mesti dipukul. Wal hurru, orang yang merdeka, yakfihi bil isyarah, cukup dengan isyarat, mestinya dia paham. Kalau pengen menjadi hamba-hamba yang unggul di sisi Allah, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, maka jadilah hamba seperti hamba yang pertama tadi, yaitu cukup dengan isyarat-isyarat, kita langsung menerima nasihat, langsung kita paham. Yang terakhir, wa man lam yadfa anhul faqru qalilul mal lam yuhassil lahul ghina katsir. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa bi katsirihi ab'adu. Jadi kalau harta dengan harta yang sedikit aja dia nggak bisa memanfaatkannya, apalagi dengan harta yang banyak. Contoh, ada orang kan sering mulu gini, gua mah pengen sedekah, cuman gaji baru 3 juta. Coba kalau gaji gua 100 juta tuh, kayak Hotman Paris, gua bagi-bagi soalnya. Sering dia ngomong kayak gitu ya. Kalau gua banyak duit, padahal makan dia nemu, ya, cicilannya lancar, anak bayarannya lancar, ngomong kayak gitu. Seolah-olah kalau saya banyak duit, nanti saya kasih, saya sedekahin. Jadi memberikan pelajaran kepada kita, kalau dengan sedikit aja gak bisa bermanfaat, apalagi kalau Allah kasih banyak. Sedikit aja dia hanya ngomong, apalagi kasih banyak, mungkin dia racun. Kalau dengan banyak itu dia gunakan untuk hal yang negatif. Dengan dikit misalnya dia beliin oplosan, apalagi kasih banyak, dikasih sabun, dibeliin sabun sama dia. Ya. Jadi jangan mengatakan, ya Allah kalau dikasih banyak saya akan gini, kalau dikasih banyak akan gini. Manfaatkan dengan yang ada, kalau mampunya seberapa, semampu. Kata istrinya, Pak, ini bawa uang 10.000, nanti kalau dimakan, kata suaminya, apa sih, kita belum kaya, gak usah sedekah yang kaya. Ya. Kalau dengan sedikit harta aja gak bisa, gak mampu memanfaatkan, apalagi kebalikannya. Amalin dong ilmu itu, kan lumayan, kalian harus belajar. Jawabnya apa? Ilmu kita masih dikit. Terus kalau udah banyak dikit, ini kan udah ngaji udah 2 tahun, kalau 10 tahun baru diamalin, ditabung dulu aja. Kalau dengan sedikit ilmu tidak bermanfaat, maka makin banyak makin bahaya, makin dituntut dia. Semakin tahu semakin menentang, semakin tahu semakin melanggar, makin bahaya bagi dia.
Maka kalau sedikit ilmu mampu dia manfaatkan, apalagi kalau banyak. Sedikit harta dia mampu manfaatkan, apalagi kalau banyak. Cukup dulu ya. Mohon maaf nanti untuk minggu depan saya nggak bisa masuk dulu.